Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan nama app-nya itu adalah Tiket Bioskop. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Negra Hayu. Saya Ranika Bilani. Saya Muhammad Farian juga. Saya Muhammad Farian. Sebelum ke kode programnya, di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu aplikasinya. Pertama, pada tampilan home terdapat halaman utama dari aplikasi dan terdapat movie card yang diambil dari database TFDB. Selanjutnya terdapat tampilan movie details yang dimana pada movie details ini terdapat halaman yang menampilkan detail dari film yang dipilih serta button book tiket. Selanjutnya ada halaman book tiket, yang dimana pada halaman book tiket ini terdapat movie ID, yang dimana nanti movie ID-nya itu sesuai dengan si movie yang kita klik atau yang kita pilih. Kemudian di sini ada bagian kursinya, di mana si user atau penggunanya nanti tuh dapat mengklik atau milih si kursinya. Kalau misalkan dipilih, maka akan berubah menjadi warna orange. Kemudian selanjutnya terdapat button book tiket untuk memesan tiketnya ketika sudah pilih si kursinya. Kemudian ada halaman payment, yang dimana halaman payment ini akan muncul ketika pada bagian book tiket tadi buttonnya tuh diklik. Nah, nanti tuh di sini bakalan muncul jumlah yang harus dibayar. Kalau misalkan kursinya itu dipilihnya 1, maka 50.000 karena semua filmnya itu harganya itu 50.000 untuk tiketnya. Kalau misalkan pilih 2 berarti 100.000. Nah, karena tadi pilih 1, maka yang tampil di sini harganya 50.000. Kemudian user dapat memasukkan atau input harga yaitu 50.000 sesuai yang di sana. Kalau misalkan nggak sesuai, maka akan terjadi error. Kemudian kalau udah dimasukin atau input harganya, kemudian bisa klik tombol button bayar. Jadi kita tidak mengintegrasikan dengan pembayaran asli. Jadi kita membuatnya sebagai simulasi saja. Pengguna dapat mengikut sesuai nominal yang ada di atas. Selanjutnya ada booking confirmation, yang dimana sebelumnya itu harus mengkonfirmasi berapa yang harus dibayar, dan ini merupakan atau struknya atau hasil dari sebelumnya. Dan selanjutnya ada button go to home, yang dimana nanti akan kembali ke home ini, screen home di sini, dan ada view order history. Nah, di sini terdapat order history dan ada navigasi order history. Namun kekurangan di sini menampilkan 2 historik. Pesan 1 tiketnya 2. Kekurangannya apa barusan? Tadi kan masih pesan 1 ya, yang muncul tiketnya jadi 2. Oh, berarti ini apa? Variasi dia bisa 1, 2 ya. Oke, langsung saja ke program. Itu bisa ini nggak motor trailer kan? Trailernya bisa diklik muter gitu. Oh, video trailernya. Oh, tidak ada. Ini kan API-nya mengambil dari TMDB. Bisa sebenarnya Pak, tapi dari screen. Nah, kemarin gerakan warnanya satu, nah itu dari atas. Jadi awal pertama kita meminta akses dulu kepada database TMDB dengan mengambil API-nya dengan base URL, yaitu API TM The Movie DB ORG3 sebagai base URL. Lalu kita mengambil beberapa fitur di dalam API-nya, yaitu mengambil fetch movie, yaitu mengambil seluruh database movie
Dan kita juga mengambil seluruh data movie detail di dalamnya. Dan selanjutnya kita mengambil search movie, database search movie yang ada di dalamnya. Oke, lanjut ke bagian Home.js, yang dimana Home.js ini nantinya akan menampilkan halaman utamanya, yaitu ini. Terus di sini terdapat style title, yang dimana yang pertama kita tampilkan dulu title-nya. Title-nya itu Welcome to Movie Ticket Booking App. Kemudian di sini kita munculkan navigasi, movie list, dan order history. Movie list-nya itu ini, order history-nya itu ini. Yang dimana ketika kita klik movie list maka akan beralih ke bagian sini. Ke sini. Hah? Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita klik atau on press ini yang order history ini, nanti kita bakal masuk ke bagian halaman order history. Selanjutnya di bagian sini ini untuk CSS-nya. Karena di sini terdapat navigasi movie list, selanjutnya kita beralih ke program view. Pada movie list terdapat navigasi yang dimana di sini terdapat query set query use set, dan ini string kosong, yang dimana ini merupakan set query movie. Apabila kita mengetik sebuah film, sebuah kata misalkan dua, maka akan muncul query dari ini yang kita cari di sini, yang dimana isinya dapat banyak film sesuai judul-judulnya yang sesuai kita inginkan. Gimana tadi cara baca itu? Cara baca sini terdapat API-nya gimana? movie list, terdapat movie list navigation, dan terdapat string kosong. Apabila kita ada di sini handle search, apabila kita mencari judul yang kita inginkan, misalkan Deadpool, maka akan muncul beberapa judul sesuai dengan Coba dicari di ketik kanan. Deadpool. Deadpool. Sesuai yang ada. Oh, Deadpool semua ya? Ya. Coba lain film lain. Satria bergitar ya. Termisal. Sister Trans. Maka akan muncul beberapa film sesuai yang kita ketik, dan di mana itu terjadi pada bagian konsentrasi. Itu maksudnya apa sih dispatch
search movie dispatch itu maksudnya apa? Nomor 28 Pak dispatch set movies. Ya, set review result menampilkan hasil yang dicari yang kita sesuai kita minta. Nah, itu kan search ya, kalau search terus dispatch fungsinya di mana dispatch? Dari library apa ini? Dispatch dari Dari library apa? Mau bikin sendiri apa library dari X? lalu ada cons dispatch itu dari X. Lalu terdapat cons handle movie press dan yang dimana ketika kita mengklik salah satu film maka akan lanjut ke movie details. Nah, ini gantian. Yang Pak sedikit menambahkan dari yang movie list tadi. Semua tampilan yang ada, semua yang tampilan ada di movie list itu semuanya ada pada kode di sini semuanya. Terdapat image ya gambar ini tersebut, terdapat text title atau judulnya, terdapat overview atau klik yang teks yang bisa diklik, dan button yang dapat ulangi lagi Pak, terdapat view yang di dalamnya terdapat text input sebagai search movie, yang di dalamnya terdapat on change, yaitu ketika user mengubah nilai atau mengisikan pada search, maka set query ini akan berjalan, yang akan disimpan pada query sebagai step. Selanjutnya terdapat value query, yaitu yang tadi yang telah diisikan oleh set query tadi Pak. Selanjutnya terdapat flat list atau list foto tersebut, list movie tersebut dengan Ini flat list itu komponen bikinan Fadil atau yang dari React-nya Pak. ya? Ya, ini Pak, terdapat pada React Native yang ini. Selanjutnya terdapat data yang diambil dari movie, yaitu kumpulan yang diambil dari API tadi, dan render item yaitu merender semua foto dan movie card. Sebelumnya pada movie list kita juga membuat komponen bernama movie card, yaitu kita membuat satu style atau satu kotak ini saja, lalu dirender pada movie list untuk diperbanyak olehnya. Dan terdapat properti on press, ketika on press dijalankan atau si pengguna mengeklik salah satunya, maka handle movie press akan dijalankan, yang menyebabkan navigasi akan menavigasi ke movie detail sesuai dengan movie ID tersebut. Selanjutnya terdapat movie detail yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya pada halaman movie details. Nah, di sini terdapat info library yang dibutuhkan pada program kali ini. Selanjutnya terdapat cons movie details, yang dimana ini adalah halaman movie details yang dengan parameter navigasi. Selanjutnya terdapat hook, yaitu use dispatch, yang dimana ini beralih ke state movies details movie ID. Kemudian terdapat use effect, yang dimana efek dari program ini yaitu ketika
ketika user mengklik halaman salah satu halaman, nah ini akan terjadi efek dan beralih ke movie details. Nah, selanjutnya, nah terdapat moving loading. Nah di sini selanjutnya terdapat komponen scroll view yang dimana ketika di sini juga terdapat button book ticket yang terkait ke movie ID. Nah di sini selanjutnya Selanjutnya apa? Jadi movie detail. Kalau dari tidak detail ke detail, caranya gimana tadi? Kriteria apa aja yang dipakai? Navigasinya, teknik navigasinya gimana? Teknik navigasinya dari halaman utama lah, ini ke detailnya teknik navigasinya seperti apa? di sini ketika user mengklik salah satu ditunjukkan codingnya aja. Karena mengkode programnya seperti apa? Nah, di sini terdapat navigasi. Nah, di sini terdapat dispatch set movie details yang dimana mengarah ke movie ID. Setelah itu, set loading ketika bernilai false, nah ketika nanti diisi bakal bernilai true. Nah selanjutnya di sini juga terdapat book ticket. Terdapat navigasi yang navigasi ini mengarah ke book ticket. Mungkin selanjutnya ke materi selanjutnya. Nah, apa sekarang? Ke bagian itu Pak, ke bagian tiket yang kursi-kursinya tadi. Itu kalau kursinya basah, tahu nggak? Kursinya sobek basah. Bisa ya? Harus pakai apa gitu kalau kira-kira kayak gitu? Kalau misalnya kalau kursinya rusak gitu harus gimana? Kira-kira tanya aja lumayan. Oke, kita masuk ke bagian tiket. Di dalam book tiket ini kita mereturn diantaranya yaitu view dengan style pada di bawah ini. Selanjutnya terdapat teks yang berisikan book ticket for movie ID di atas dengan ID acak yang tersedia oleh API TMDB. Selanjutnya terdapat playlist yaitu foto tampilan-tampilan kotak ini yang ada sebagai kursi dan button tiket sebagai penanda kita telah memesannya. Oke, pada playlist atau meta sheet ini kita juga membuat komponen sheet, yaitu membuat komponen tampilan sebagai kursinya. Yang dapat dilihat di sini terdapat on press yang ketika diklik maka si kursi ini akan berubah warna menjadi kuning jika ditekan, dan ditekan kembali akan kembali menjadi semula
bernilai Makanya false. itu aja deh. Semuanya bernilai false. Itu aja deh kayaknya. Presentasinya. Selanjutnya Iya, tapi nggak ada. pada ini terdapat sheet, terdapat data dengan query dengan state bernama sheet yang di dalamnya yaitu ini aja kalau ini kayaknya udah paham kan tadinya ini. Ada beberapa teknik di tadi sudah dipelajari yang diterapkan di sini. Contoh misalkan gini, tesnya mana, proofnya mana, terus kemudian bukunya mana, navigasinya mana, terus kemudian redaknya pakai tipe apa, cara kerjanya gimana, itu aja. Coba itu. Kalau yang alurnya kayaknya udah ngerti ya semua. untuk use state kita terdapat pada sheet dan dengan parameter keduanya sheet state untuk men-set menyimpan pada sheet ini dengan parameter dengan isian pertama itu initial sheet dan terdapat juga use state bernama selected sheet yaitu untuk menyeleksi atau memilih kursi dengan dan set selected yaitu untuk menyimpan sebagai fungsi untuk menyimpan pada use state selected sheet dan di sini terdapat mungkin pada kode ini yang paling krusial itu terdapat pada handle book ticket. Oh, berarti Itu ketika kita memilih kursi maka si program akan mentotalkan yaitu berdasarkan movie ID seat yang dipilih dan akan otomatis terjumlahkan biayanya sesuai dengan apa yang kita pilih. Misalnya di sini saya memilih 4 kursi. Lalu ketika kita mengklik book tiket, maka akan menavigasikan menuju payment, menuju program payment dan selesai. Maka akan menuju payment ya. Maksudnya key extractor itu apa sih? Di baris 62. Maksudnya apa? Kalau ada key extractor. Itu dari di baris. Ini salah satu properties yang dimiliki oleh flatlist pada React Native dengan isian atau dengan parameter item yang disimpan pada item lalu dikembalikan lagi pada menggunakan berdasarkan item berdasarkan ID-nya, Pak. Udah gantian yang lain. Buat. Kita masuk ke payment, bagian payment. Apa yang lain? Boleh. Selanjutnya terdapat pada payment. Di sini terdapat import yang use lalu terdapat field text dan number. Lalu terdapat payment yang mengaplikasikan berawal dari movie yang dipilih, terus ada kursi yang dipilih dan jumlah dari kursi yang dipilih. Misalkan tadi Fadil memilih 4 kursi yang jumlah yang harus dibayar itu 200.000, maka di sini terdapat handle payment, account payment, jumlah pembayaran. Apabila sesuai maka akan ke bagian selanjutnya yaitu ke confirmation. Apabila kita kurang atau yang kurang dari jumlah yang harus dibayar maka akan muncul pemberitahuan error minimal pembayaran tidak valid. Sampai kita coba 150.000 maka ini terdapat error minimal tidak cukup sesuai ada
apabila kita mengosongkan pada bagian ini, maka muncul pemberitahuan pada menerima pembentukan balik. Lalu selanjutnya, apabila kita mengisi dengan jumlah siswa yang harus dibayar, maka akan lanjut ke booking konfirmasi pada sesuai dengan kondisi. Pada bagian konsulat, dapat UVI yang dipilih, tempat duduk yang dipilih, dan jumlah yang harus dibayar pada tanggal yang lalu terdapat order setelah melakukan pembayaran, maka akan menuju ke booking konfirmasi. Selanjutnya di sini terdapat view style teks, jumlah yang harus dibayar, total amount pada bagian sebelumnya. Lalu ada text input, ada text input di sini. Nah itu oke lah, maksudnya saya paham itu supaya validasi aja kan, kalau dibayar atau kurang bayar itu kan. Oke. Nah, kalau rejaknya gimana? Penerapan hooknya gimana di sini? Hook. Pada hooknya kita menggunakan dispatch di sini. Maksudnya dispatch itu apa? Udah gantian, jangan apa sih, bantu yang lainnya. Siapa mau ulangi? Neng, cepat. Iya, boleh. Pada bagian payment di sini kita lihat dulu ya, bagian dispatch. Ini merupakan bagian input redaksi yang berasal dari redaksinya. Kemudian di sini ini fungsinya. Kemudian nah ini untuk bagian redaksi. Dispatch-nya itu ngapain? Dispatch-nya itu ya kerjanya ngapain gitu maksudnya? Kalau yang Berfungsi untuk apa? ya redaksinya itu untuk menyambung. Dispatch. Kon dispatch sama dengan dispatch berarti kan itu ya apa, membuat variabel dispatch yang atau objek dispatch yang berasal dari list library atau fungsi yang namanya list dispatch. List library itu berasal dari kelas library-nya React. Nah itu peran dan fungsinya dalam struktur kode itu apanya gitu mas? Ngapain dia gitu? Nggak usah banyak-banyak. Jadi yang dispatch ini kan di sini ya Pak, yang bagian ini yang add order. Yang dimana ketika add order maka bagian order ini akan terisi sesuai dengan sesuai dengan cons ordernya. Order mau isi total akhirnya itu kemudian dispatch itu maksudnya Dari cons order, dispatch, kemudian yang add order ini diisi sama order. Yang dimana kan ordernya sama dengan ID, sheet, total amount, date. Ini itu apa itu? Itu apa itu? yang mana? Nah, itu string itu pasti apa itu?
yang harus tepat-tepat banget. Nah, menurut kamu ngapain? Yang ini. Nah, kenapa harus dirubah ke string? Kan berarti dikumpulin di dalam kata kemudian dirubah, kemudian dirubah ke string ya. Khusus. Oh, karena kan ini Pak, bagian sininya kan ada titiknya, jadi dirubah ke Menjadi kalimat gitu kan. iya, yang bagian sini. Ya, karena kita saat mau pakai redact itu apa yang di-install? Saat mau pakai redact apa yang di-install? Perlu apa aja ini? Ini kan Pak. Terus apa lagi? Yang Edward ini kan dari sini. Kalau misalkan yang Edward ini ngambil dari folder redact, kemudian Itu redact toolkit buat apa sih atasnya? Itu masih bagian dari itu bagian apa? Maksudnya apa sih kok pakai redact toolkit di situ? buat installnya. Misal apa ya? Oh, Sampai tahu Pak, kalau ini belum paham nggak masalah sih. Masih nanti bisa dipahamkan apa kondisi seperti itu. Terus mau jelasin apa lagi? kan tadi dari bagian belajar ini Pak, buat ini. Nah, di bagian sini kan ada button bayar ya, yang mana masuk ke Handle payment-nya apa? Handle payment. Coba jelasin fungsi bundle payment aja. 11 sampai 21 itu ngapain? Itu aja. Udah. Yang bagian payment amount yang di sini nanti nge-transfer yang amount-nya ini bagian sini, terus abis itu yang is not payment amount, kan yang payment amount kan udah di sistem ini. Terus abis itu payment amount atau payment amount ini kurang dari kalau misalkan gini ya, kalau misalkan kayak yang Azriel tadi jelasin gitu, kalau misalkan payment amount-nya ini kurang dari sampai dengan 0 atau kita isinya kosong nih, kita isi kosong, maka nanti itu bakalan muncul error, yang dimana error di sini akan menampilkan teks ini gitu. Terus tadi penjelasannya sampai mana? Ya udah, nggak apa-apa, ini soal waktunya juga teman-teman janjian. Sama aja perlu jelasin ya. Rani Budiarti ya kan? Gabriel. Oh, Rani Budiarti itu yang di NSP dulu. Namanya siapa?
Panggilnya Neng Rani boleh nggak? Ada Rani, ada Neng, jadi Neng Rani. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang ada di dalam buku confirmation. Di sini terdapat details yang sudah kita jelaskan tadi, yang dimana di sini terlihat bukti confirmation, yang bukti confirmation selanjutnya terdapat movie title yang dimana mengarah ke movie title yang sudah tadi kita masukkan. Kemudian terdapat sheet, yaitu proses ketika kita memasukkan kursi-kursi yang sudah dilakukan tadi. Kemudian terdapat total amount adalah jumlah dari proses yang telah kita pilih. Nah, kemudian di sini terdapat button for home yang dimana mengarah ke parameter navigation, yaitu ke menu home. Kemudian terdapat view order story, yaitu di sini juga terdapat button view order story yang dimana mengarah ke order history sebagai bukti pada pembayaran kali ini. Selanjutnya, nah di sini terdapat tampilan order history yang dimana di sini terdapat cons render item, cons order history yang mengarah ke parameter state. Kemudian terdapat cons render item yang mengarah ke parameter items, di mana di sini juga terdapat muncul order item yang terdiri dari movie ID, set, total, dan tanggal dari history order yang telah dilakukan. Kemudian terdapat blacklist yang dimana ini menyimpan data dari order yang telah dilakukan. Render item ini untuk merender informasi render, kemudian cons stylus untuk menyimpan CSS pada bagian kabinet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi kalau terangin saja, sedikit saja cara membaca API-nya gimana? Cara membaca API-nya. Nah, di sini kan terdapat const API_k yang dimana ini mengarah ke kunci dari API-nya. Nah, kemudian terdapat const base URL. Di sini adalah kita analogikan sebagai rumah ataupun database dari program yang kita kerjakan. Nah, kemudian terdapat const speech cookies, di mana ini yang menyimpan data dari menyimpan atau membaca, menyimpan atau membaca.
membaca data dari movie, dari nama folder movie yang disimpan di dalam database API. Nggak ada rumus penyimpanan ini. Ini kan single way kan aja kan, memanggil aja kan. Harusnya tidak ada penyimpanan, pembacaan. Ini kan get berarti membaca. Kalau Axios apanya Axios? Axios itu apa sih nanti? Axios. Axios. Kenapa kok pakai Axios? Alasannya apa? Axios itu library yang ada di dalam API. Oke. Axios itu library yang digunakan untuk membaca melalui HTTP. Kalau alat bacanya data di API kan, kalau diantar perlu request ke sana. Nah, saat baca itu minta tolong share request minta tolong ke Axios. Axios tolong dong bawain bahasanya aku baca di sana. Jadi itu semacam library untuk udah nggak apa-apa, udah nggak bisa nanti dilanjutkan di mobil 2 nanti kalian bisa bayar lewat bank gitu ya. Ternyata gitu pelajarannya memang sampai ke sana. Jadi ini link sana secara luas kan. Ya oke, nggak masalah, sudah berusaha, udah bagus ya. Yang tingkatkan aja, yang penting ada kemampuan. Udah silakan dulu gantian dengan kelompok lain. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila terdapat beberapa kata kesalahan, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.